10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari menggambarkan kurva atau grafik fungsi kuadrat. Adapun materi hari ini adalah pengertian kurva fungsi kuadrat, bentuk kurva fungsi kuadrat, menggambarkan kurva parabola atau kurva fungsi kuadrat jika diketahui domainnya, menggambarkan kurva parabola atau kurva fungsi kuadrat jika tidak diketahui domainnya. Pengertian kurva fungsi kuadrat. Kurva fungsi kuadrat adalah gambaran grafis dari sebuah fungsi kuadrat. Bentuk kurva fungsi kuadrat adalah bentuk U yang disebut parabola. Kurva parabola sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya hidung pesawat terbang, antena parabola pada jembatan. Menggambarkan kurva fungsi kuadrat jika diketahui domainnya. Domain atau daerah asal adalah himpunan semua nilai X yang dapat digunakan dalam suatu fungsi. Kodomain atau daerah kawan adalah himpunan nilai yang mungkin keluar dari fungsi tetapi tidak selalu mencakup semua nilai yang mungkin. Range daerah hasil adalah himpunan semua nilai yang benar-benar dikeluarkan oleh fungsi setelah memasukkan semua nilai dalam domain. Contoh, gambarkan fungsi f memetakan x ke x kuadrat kurang 2 dengan domain x di mana x lebih besar sama dengan min 2 atau x lebih kecil sama dengan 2, x elemen real. Lalu tentukan pembuat nol fungsi, titik potong pada sumbu y, sumbu simetri, nilai optimum, titik balik. Diketahui domainnya adalah x di mana x lebih besar sama dengan min 2 atau x lebih kecil dari 2, x elemen real. Di sini kita lihat posisi x-nya berada di pertengahan min 2 di antara min 2 dengan 2 ya. Berarti anggota domainnya adalah mulai dari x lebih besar sama dengan min 2. Berarti mulai dari min 2, min 1, 0, 1, 2. Untuk range-nya, sekarang kita akan menghitung range-nya. Kita tuliskan dulu fungsinya f memetakan x ke x kuadrat kurang 2. Ini dapat dituliskan menjadi fx sama dengan x kuadrat kurang 2. Jadi untuk menghitung nilai range, untuk menghitung range-nya kita masukkan semua nilai domainnya. Jadi masing-masing nilai domainnya kita substitusikan ke fungsi. Jadi yang pertama, f min 2 sama dengan min 2 kuadrat dikurang 2. Jadi min 2 dikuadratkan hasilnya 4 dikurang 2 sama dengan 2. Maka di sini kita mendapatkan koordinat pertama yaitu min 2,2. Lalu f min 1 sama dengan min 1 kuadrat kurang 2. Berarti sama dengan 1 kurang 2 sama dengan min 1. Maka koordinatnya adalah min 1,1. Min 1, min 1. Kemudian f0 sama dengan 0 kuadrat kurang 2 sama dengan 0 kurang 2 sama dengan min 2. Jadi koordinatnya adalah 0, min 2. f1 sama dengan 1 kuadrat kurang 2 sama dengan 1 kurang 2 sama dengan min 1. Maka koordinatnya adalah 1, min 1. f2 sama dengan 2 kuadrat kurang 2 sama dengan 4 kurang 2 sama dengan 2. Maka koordinatnya adalah 2,2. Nah, setelah kita mendapatkan range-nya, kita akan menyusun tabel fungsi kuadrat. Jadi di sini ada x, kemudian y sama dengan fx, kemudian pasangan koordinatnya x, y. Kalau x-nya min 2, maka y-nya hasilnya range-nya adalah 2, maka koordinatnya min 2,2. Min 1, y-nya adalah min 1, koordinatnya min 1, min 1. Kemudian jika x-nya 0, y-nya min 2, koordinatnya 0, min 2.
x1, y min 1, maka koordinatnya 1, min 1. x2, y2, koordinatnya adalah 2,2. Setelah menyusun tabel fungsi kuadrat, sekarang kita akan menggambarkan fungsi kuadrat. Jadi kita gambarkan dulu diagram koordinat kartesiusnya. Jadi untuk range-nya ini kan dimulai dari min 2 sampai 2 ya. Inilah range-nya. Setelah itu kita gambarkan titiknya. Yang pertama ini, kedua, ketiga, keempat ini 1, min 1, kelima ini 2,2. Nah, jadi kurvanya ini berbentuk kurva mulus parabola. Seperti ini ya hasilnya. Kemudian kita akan menentukan titik potong pada sumbu X. Kalau kita lihat di grafik ini, titik potong pada sumbu X tidak berupa suatu bilangan bulat ya. Jadi kita dapat menghitungnya. Kemudian kalau titik baliknya di sini terlihat pada koordinat 0, min 2. Sumbu simetrinya adalah minus 2. Ini koordinatnya, sumbu simetrinya pada posisi minus 2. Pada posisinya ini 0 ya. 0, minus 2 berarti sumbu simetrinya ini 0. Membuat nol fungsi. Untuk mencari pembuat nol fungsinya, pembuat nol fungsi itu maksudnya titik potong pada sumbu X. Jika titik potong pada sumbu X berarti nilai Y-nya harus 0. Kita substitusikan ke fungsinya. Kita tuliskan dulu fungsinya. Fx sama dengan X kuadrat kurang 2. Berarti nilai Y-nya 0. 0 sama dengan X kuadrat kurang 2. Kemudian 0 tambah 2 sama dengan X kuadrat. Jadi minus 2 itu dipindahkan ke ruas kiri, maka menjadi positif. Setelah itu 2 sama dengan X kuadrat. X sama dengan plus min akar 2. Jadi nilai dari akar 2 ada nilai positif dan negatifnya. Maka nilai pertama X1 nya adalah akar 2, X2 adalah min akar 2. Maka kita sudah menemukan pembuat nol fungsinya. Titik potong pada sumbu Y, X sama dengan 0. Maka kita akan hitung Fx sama dengan X kuadrat kurang 2. Untuk menghitung titik potong menentukan titik potong pada sumbu X, pada sumbu Y, nilai X nya harus 0. Maka ini menjadi F0 sama dengan 0 kuadrat kurang 2. F0 sama dengan 0 kurang 2 sama dengan min 2. Maka titik potong pada sumbu Y adalah 0, min 2. Sumbu simetri. Kita masukkan kita tuliskan dulu fungsinya. Fx sama dengan X kuadrat kurang 2. Nilai A sama dengan 1, B sama dengan 0, C sama dengan min 2. Kita masukkan ke rumus sumbu simetrinya. X sama dengan min B per 2A. Nilai B nya 0, nilai A nya 1. Berarti min kali 0 per 2 kali 1 sama dengan 0 per 2 sama dengan 0. Nilai optimum yaitu nilai Y diperoleh dari nilai sumbu simetrinya. Jadi kita tuliskan fungsinya Fx sama dengan X kuadrat kurang 2. Karena nilai optimum disebabkan oleh sumbu simetri, maka kita substitusikan nilai sumbu simetri ke fungsi. F0 sama dengan 0 kuadrat kurang 2. F0 sama dengan 0 kurang 2 sama dengan min 2. Kemudian titik baliknya. Titik balik ini diperoleh dari suatu koordinat yaitu X, Y. X-nya diperoleh dari sumbu simetri, Y diperoleh dari nilai optimum. Maka koordinat titik baliknya adalah 0, min 2. Menggambarkan kurva fungsi kuadrat jika tidak diketahui domainnya. Langkah-langkahnya, yang pertama tentukan titik potong pada sumbu X, yang kedua tentukan titik potong pada sumbu Y, yang ketiga tentukan sumbu simetri, kemudian keempat tentukan nilai optimum, yang kelima tentukan koordinat titik balik. Contoh, gambarkan fungsi Fx sama dengan min X kuadrat kurang X tambah 2.
Jadi kita tuliskan dulu fungsinya. Fx sama dengan min x kuadrat kurang x tambah 2. Yang pertama, tentukan titik potong pada sumbu x, maka nilai y sama dengan 0. Maka fx sama dengan min x kuadrat kurang x tambah 2, nilai y nya 0 ya. Maka 0 sama dengan min x kuadrat kurang 2x tambah x tambah 2. Jadi kita faktorkan dulu. Setelah itu 0 sama dengan min x buka kurung x tambah 2 tutup kurung ditambah buka kurung x tambah 2 tutup kurung. 0 sama dengan x tambah 2 dikali min x tambah 1. Berarti nilai x, berarti kita ambil nilai x tambah 2 nya dulu ya. X tambah 2 sama dengan 0. X sama dengan 0 kurang 2, x sama dengan min 2. Maka kita dapatkan koordinat titik potong yang pertama adalah min 2,0. Koordinat titik potong kedua min x tambah 1 sama dengan 0. Jadi 1 sama dengan 0 tambah x. Min x nya kita pindahkan ke ruas kanan supaya menjadi positif ya. Jadi 1 sama dengan x sama dengan 1. Koordinat titik potongnya adalah 1,0. Setelah itu kita akan menentukan titik potong pada sumbu y, maka nilai x nya 0. Kita tuliskan fungsinya. Fx sama dengan min x kuadrat kurang x tambah 2. Kemudian f0 sama dengan min kali 0 kuadrat dikurang 0 tambah 2. F0 sama dengan 2. Maka koordinat titik potong pada sumbu y adalah 0,2. Selanjutnya kita akan menentukan sumbu simetri. Kita tuliskan dulu fungsinya. Fx sama dengan min x kuadrat kurang x tambah 2. Nilai a sama dengan min 1, nilai b sama dengan min 1, nilai c sama dengan 2. Kita tuliskan dulu rumus sumbu simetrinya. X sama dengan min b per 2a. Berarti nilai b-nya adalah min 1, nilai a-nya min 1. Maka untuk pembilangnya min buka kurung min 1 tutup kurung per penyebutnya adalah 2 kali min 1. Maka ini x sama dengan 1 per min 2. Kemudian kita akan menentukan nilai optimum. Kita tuliskan dulu fungsinya. Fx sama dengan min x kuadrat kurang x tambah 2. Nilai optimum diperoleh karena nilai sumbu simetri. Jadi nilai sumbu simetrinya kita substitusikan ke fungsi. Maka ini menjadi F1 per min 2 sama dengan min buka kurung 1 per min 2 tutup kurung dikuadratkan dikurang buka kurung 1 per min 2 tutup kurung tambah 2 sama dengan min buka kurung. Sesuai dengan konsep perpangkatan, pembilang dan penyebut harus dikuadratkan. Maka 1 kuadrat adalah 1, min 2 dikuadratkan adalah 4. Kemudian min dikali 1 per min 2 hasilnya positif setengah ditambah 2. Setelah itu min dikali ke seperempat berarti min seperempat tambah setengah tambah 2. Sama dengan, kita samakan dulu penyebutnya. Min seperempat ditambah 2 per 4 ditambah 8 per 4. Kemudian kita sederhanakan penulisannya. Karena penyebutnya udah sama ya, pembilangnya menjadi min 1 tambah 2 tambah 8 per 4. Jadi hasilnya adalah 9 per 4. 9-nya itu diperoleh dari min 1 tambah 2, hasilnya adalah 1. 1 tambah 8 hasilnya 9. Maka hasil akhirnya dari nilai optimumnya adalah 9 per 4. Kemudian dapat disederhanakan menjadi pecahan campuran yaitu 2 seperempat. Kemudian koordinat titik baliknya berupa x, y. Nilai x-nya itu dari sumbu simetri, nilai y dari nilai optimum. Maka ini menjadi 1 per min 2, 2 seperempat. Dapat dituliskan menjadi min setengah, 2 seperempat. Jadi inilah koordinat titik baliknya. Kalau digambarkan menjadi seperti ini ya. Jadi titik-titiknya itu kita gambarkan dulu. Titik potong pada sumbu X, kemudian titik potong pada sumbu Y. Setelah itu koordinat titik puncaknya. Demikianlah materi menggambarkan kurva atau grafik fungsi kuadrat pada hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu pada materi selanjutnya.